harapannya untuk UTS saya harus koordinasi dengan Pak Musadun yang sudah di awal pertemuan, jadi mungkin kombinasi materi. Tapi saya juga perlu diskusi juga perihal apakah akan essay atau tertulis atau tugas yang lain, nanti kita segera sampaikan ke Jitser. Ini sudah weekend ya, jadi hormon-hormon kerjanya sudah pada off semuanya, jadi ya maaf. Sudah muncul PPT-nya. Sudah terlihat, Pak. Baik. Ini kebetulan juga materinya dari kolega di kampus lain, tapi ini sangat penting untuk kita kenali, jadi kita ketahui bersama masalah pembangunan dan lingkungan hidup. Karena secara umum dua aspek ini berjalannya itu saling berdisik-disikan, saling menghambat begitu kalau boleh dikatakan sejauh ini. Tapi tentunya harus dicarikan suatu solusi agar win-win solution atau berjalan seiramanya itu bisa dilaksanakan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup. Jadi dari waktu ke waktu beragam permasalahan sumber daya alam dan lingkungan hidup itu sudah diidentifikasi dari awal tahun 70 dahulu, tapi yang sangat nyata adalah eskalasi dan juga sifat gangguannya terhadap lingkungan. Tapi aspek-aspek yang menjadi perhatian yaitu terutama dalam adanya polusi di udara, polusi di laut, air tawar, lahan tanah, sumber daya hayati, sosial kemasyarakatan, dan juga kesehatan serta aspek lainnya yaitu tujuan pembangunan. Di awal dahulu atmosfer ya rata-rata secara umum sih masih relatif bagus cuaca dan udara di sekitar lingkungan kita. Ibaratnya terjadi pencemaran itu ya sifatnya hanya lokal-lokal sekali. Bahkan petani-petani yang menggarap lahan waktu itu ya masih dengan mudah membakar jerami, membuat pupuk dari abu dan sebagainya itu masih dianggap ramah lingkungan. Praktek-praktek penghutanan dengan berpindah pun juga melalui mekanisme bakar pun juga masih dipraktekkan dan juga tidak menjadi komplain berarti. Tapi sekarang ya pembakaran jerami ini juga menjadi hilang secara nilai energi karena jerami masih sangat berharga sekali untuk diamoniasi atau difermentasi sehingga bisa menjadi makanan ternak, pakan ternak yang berharga. Kemudian juga risiko cemarannya juga sudah diperhitungkan akan membebani lingkungan. Dari praktek
pertanian berpindah pun juga sudah mulai dikendalikan. Karena ini justru sekarang menjadi meluasnya itu dalam skalanya itu skala perusahaan besar malah. Karena memang pencemaran udara ini terutama dari pembakaran kawasan itu memang praktis ya, dari zaman dahulu kala itu yang memang praktis, peladangan berpindah, pembakaran lahan, penanaman tanaman, kemudian nanti akan bersiklus ulang lagi. Ini masih banyak terjadi sampai hari ini. Dari sisi gangguan perairan laut, tahun 70-an masih berlimpah ruah hasil panennya, nelayan juga masih mudah mendapati ikan, kemudian tidak ada gangguan dari muara-muara, bahkan muara-muara masih mudah mendapatkan ikan, terutama ikan-ikan yang migrasi. Kemudian cemaran-cemaran rata-rata ya terbatas dari masyarakat-masyarakat pinggir sungai, belum dijadikan tempat membuang atau mengalirkan limbah. Kemudian juga secara sistem ekosistemnya, sungai-sungai dan perairan laut juga masih alami, masih lengkap, masih kaya, diversitas dan juga perikanannya. Dan saat ini dari awal 80-an sampai 90-an akhir ya mulai terjadi pencemaran-pencemaran baik itu limbah padat, cair, B3 maupun organik partikulat, terutama di pantai-pantai, rawa, dan laut. Ada yang limbah padatnya dalam kalau di Batik perbatasan Malaysia Indonesia itu limbah padatnya bahkan limbah-limbah perkebunan. Jadi agar tidak menjadi tempat pembesaran ulat atau larva kumbang badak ya. Itu memang harus dibersihkan, lingkungan sawitnya itu harus bersih. Tidak boleh ada pokok atau kayu-kayu busuk sekitar sana, karena kalau ada busuk dia menjadi reservasi, reservoir, sehingga bisa menjadi hama bagi kelapa sawit, dibuang, dialirkan di sungai-sungai, sehingga masuk ke badan air kita, sungai, pantai, laut. Kemudian juga limbah cair bahkan ya sudah menjadi tradisi di mana kalau industri dibangun industri itu memilih area-area yang secara pembuangan limbah cairnya itu mudah, hingga memanfaatkan aliran-aliran subdas dan juga bahkan das daerah aliran sungai untuk dipakai membuang secara mudah. Jadi pemantauan belum ketat. Tapi sekarang tentu beban lingkungannya meskipun sudah ada kualifikasi, sudah ada standar baku mutu, sudah ada instrumen berupa AMDAL dan juga pemantauan rutin, tetapi juga satu pabrik, satu industri masih baik, tapi secara akumulasi akhirnya ya juga besar. Kelihatannya masih harus ada sistem yang lebih bagus lagi agar limbah-limbah yang terakumulasi itu bisa tereduksi dengan bantuan-bantuan engineering atau rekayasa-rekayasa teknis. Kemudian limbah B3, kita juga mengetahui sumber dari bahan
beracun berbahaya ini yang paling banyak kita ketahui ya dari bengkel-bengkel motor yang menghasilkan oli dan sebagainya. Dari perkantoran juga ada beragam tinta, belum cuma bahan-bahan misalnya pestisida dan aneka kimiawi yang lain itu juga jadi bahan yang rawan dipakai oleh masyarakat. Salah satu bahan yang luas kita pakai itu ya termasuk pestisida sendiri. Jadi dari kebutuhan pertanian, kemudian juga beberapa jasa pengendali hama itu juga menggunakan pestisida. Aplikasinya kadang ya ada yang sudah sadar risiko, artinya sudah menggunakan peralatan keamanan K3, tetapi juga banyak petani tradisional kita yang merasa tidak terganggu dengan uap dari residu dari mis kabut yang disemprotkan dari alat-alat semprot sarana prasarana untuk pertanian, saprotan. Jadi, secara bahan juga harus tahu penyimpangan, secara aplikasi juga harus tahu SOP-nya dan sebagainya. Di rumah sakit juga ada banyak bahan-bahan B3, baik itu yang sifatnya medis maupun infektif. Ada jarum, ada pisau, ya, harus hati-hati, sangat ketat sekali dalam proses pengelolaan limbah. Kemudian di laut juga pada awal 80-an itu sudah mulai muncul perusakan terhadap terumbu karang, karena masyarakat tahu bahwa di balik terumbu karang itu banyak sekali ikan-ikan yang memang berhabitat, menempati habitat terumbu karang. Sehingga dengan menggunakan cara-cara yang tidak ramah, ada yang menggunakan pestisida, ada yang menggunakan jaring yang kuat, ada yang menggunakan bahkan bom. Ya, terakhir itu masih banyak yang menggunakan bom. Jadi saya terakhir ke Tarakan, karena itu ada rahasia di dermaga, ada penyeberangan di rahasia, ternyata yang ditemukan adalah pemantik api, pemantik percikan api untuk bom. Jadi ya itu berarti memang pola pengambilan ikan di terumbu karang masih menjadi perhatian serius karena masih ada praktek-praktek bom. Kemudian intrusi garam terhadap air tanah seperti Semarang itu kalau musim kemarau begitu, sumur-sumur itu kalau dipompa terus untuk kebutuhan rumah, untuk kebutuhan komunal, misalnya sekolahan atau pondok atau kos-kosan, itu lama-lama airnya juga menjadi asin. Bahkan di Simpang 5 itu musim kemarau itu air wudhunya sudah berasa seperti sop, enak untuk berkubur. Jadi karena ada kenaikan pasangnya itu yang tinggi, sehingga air garamnya juga masuk lewat jalur-jalur permukaan. Samping itu juga pengambilan air tanah oleh kegiatan industri terutama seperti di Pekalongan, ya, menggunakan air tanah yang cukup banyak untuk proses tekstil, sehingga izinnya mungkin satu, tapi biasanya memiliki lebih satu dari
beberapa sumur. Ini pengambilan air tanah ini menyebabkan air-air asin juga cepat mengisi sehingga terjadi intrusi. Kemudian juga di garis pantai biasanya ada jenis tanaman yang bisa menahan intrusi karena saking rapatnya struktur perakaran secara mekanik dan juga secara kimiawi dia mampu menahan atau menyerap kristal-kristal garam ke dalam jaringan badannya sehingga intrusi dari kandungan garam yang ada di air laut itu dapat berkurang. Jenis tanamannya yaitu Avicennia. Jadi kalau di pantai itu sudah berubah jadi tambak semuanya atau bahkan tidak ada tambak, tidak ada green belt, sabuk hijau dari tanaman itu ya airnya leluasa masuk ke air dangkal tanah kita. Ya, banyak intrusi. Ya, resikonya ya bahan-bahan logam gampang rusak di rumah. Yang kedua juga untuk kebutuhan biaya ini akhirnya ya pertambakan yang menjadi meluas. Ini juga ada perumahan-perumahan, pemukiman-pemukiman yang airnya juga harus disuplai dari pipanisasi sehingga kebutuhan masyarakat membayar kebutuhan air itu juga meningkat. Jadi, secara ekonomi ada pengaruhnya, secara ekologi juga terkait dengan kerusakan terumbu karang, kerusakan mangrove, terutama keberadaan jenis Avicennia. Dari air tawar, banyak di awal 70-an itu ya di kampus kita sendiri disebut Tembalang itu ada yang mitosnya bahwa di Tembalang itu banyak mata air karena saking kewalahannya itu akhirnya banyak sekali titik-titik mata air itu yang ditambal, ditutup agar tidak menghasilkan gelontoran air sehingga disebut Tambalang. Mitosnya begitu. Memang sampai hari ini pun masih banyak mata air di sekitar kampus. Sudah di wilayah kampus, tapi untuk ritual-ritual masyarakat yang menggunakan mata air itu sebagai upacara prosesi ya masih ada yang datang malam-malam di kampus pakai upacara, ada yang upacara berbasis Islami, ada yang upacara berbasis apa itu berdiam diri kayak bertapa. Nah, itu juga masih ada, airnya masih ada. Bahkan di gedung-gedung di antara gedung-gedung itu juga masih. Jadi saat itu masih banyak sekali. Namun demikian, air-air yang muncul itu berubah. Kalau dulu itu hujan sehari, mata air kecil-kecil itu bermunculan itu bisa berhari-hari bahkan seminggu. Tapi kalau sekarang ya hujannya mungkin setiap hari, ya, banjirnya sekali, langsung gelontor besar sekali. Itu yang berubah. Kemudian mata air juga banyak yang mulai saat ini mata airnya juga bahkan sudah banyak yang tidak lagi muncul, sudah mati, dan sebagian diambil melalui jaringan, baik itu pipanisasi ataupun transportasi dengan air, tangki air. Sehingga ada potensi konflik masyarakat, ada yang saatnya harus bertani, tapi airnya sudah pindah lewat tertangki. Ada yang saatnya mestinya bisa bertani, tetapi airnya malah dipakai untuk kegiatan oleh perusahaan pengelola eduwisata, misalnya. Sekalipun eduwisata itu ya ekologi ramah, tapi potensi konflik sosialnya juga masih senantiasa bermunculan, sehingga memang harus ada penyelarasan
Jadi harus di dalam manajemennya ya harus ada kompromi, kapan air itu dibutuhkan oleh petani, kapan air diandalkan sebagai atraksi wisata oleh pengelola. Jadi pengalaman yang di Malang begitu, skripsinya ada, disertasinya, tesis ya, sorry, dan weekend di Noto. Di Malang itu ada kawasan ya, masih di pegunungan termasuk Kawi ya, wilayah Kawi yang mistis. Ada objek wisata karena menggunakan atraksi air. Jadi airnya banyak. Nah, begitu sudah ada investor, dia penggunaan airnya makin hari makin intensif. Suatu ketika dibutuhkan musim kemarau untuk kebutuhan irigasi pertanian. Akhirnya tidak tercukupi sehingga dari waktu ke waktu sudah nggak bisa panen, nggak bisa dapat keuntungan dari petani. Akhirnya terjadi konflik dengan pengelola wisata. Ya sebenarnya pengelola wisata pun ya satu kampung dengan petani itu. Akhirnya malah meluas kemana-mana, pihak perhutani yang memiliki area, pihak pariwisata yang mempunyai izin, petani yang secara umum biasanya memanfaatkan air ini menjadi bingung. Jadi pihak kepolisian juga nggak bisa menengahi, pihak perhutani juga merasa mereka sudah memenuhi semua persyaratan, akhirnya malah terjadi konflik. Nah, sementara ini masih dihentikan operasional baik pengguna airnya maupun petaninya, jadi malah terjadi eh, dampaknya malah kemana-mana. Jadi, kemudian saat ini air tawar itu secara porsi di bumi kita paling sedikit, kualitas dan kuantitasnya makin hari makin merosot. Ya, ibaratnya kita punya stok air yang cukup besar di eh, danau-danau, salah satunya misalnya di Rawapening. Nah, Rawapening itu dari zaman dahulu ya yang menyebabkan pening karena apa? Banyaknya gangguan yang ada di kawasan tersebut. Ya setidaknya peruntukannya sendiri ya dari sisi peruntukan. Jadi ada untuk kegiatan wisata, ada kegiatan budidaya, ya juga ada kegiatan misalnya perikanan umum, perikanan tangkap. Nah, perikanan budidaya itu mengandalkan pakan pelet. Pakan pelet itu eh, sangat tinggi proteinnya, sehingga kalau itu sampai tidak tercerna karena kelebihan atau ikannya tidak support, eh, tidak bergairah makan, atau sangat bergairah makan sehingga fesesnya banyak, nah, ini akan terjadi timbunan lumpur di bawah. Timbunan lumpur akan mengeluarkan gas, amoniak, dan H2S, sehingga air secara keseluruhan itu menjadi buruk. Kalau airnya buruk, ikannya lemas. Kalau ikannya lemas, itu makannya tidak normal, alias dia ogah-ogahan makan. Makin diberi pur, pelet, makin banyak yang tidak termakan dan terbuang. Nah, kalau sudah lemah, badannya kurus, juga akhirnya menjadi tempelan, ditempeli oleh ektoparasit. Banyak penyakitnya, ada yang jamur, ada yang kutu, ada yang frustasi, udang-udangan. Sehingga secara ekonomi juga sangat jelek kualitasnya. Nah, ini yang jadi airnya sudah rusak, sementara dari sisi kesuburan air itu banyak nutrisi yang masuk yang mengalami proses degradasi dari organik menjadi anorganik, gilirannya nanti akan diambil oleh tanaman semi akuatik, tanaman air. Salah satu di antaranya adalah enceng gondok. Nah, yang perlu
cermati karena hampir semua badan air tawar kita itu diinvasi oleh eceng gondok. Sejarahnya mungkin juga sudah semuanya apa ya, itu tanaman aslinya dari Amerika Latin, dibawa karena punya keindahan lah, bentuk bentuk habitusnya itu bentuk rejengan bahasa Jawanya. Itu bagus, daunnya tebal seperti ukiran Bali. Ada lembungnya, bunganya juga tinggi dan sebagainya. Tapi dia cepat sekali beranak pianak, apalagi pada kondisi air yang subur. Akibatnya ya badan air menjadi mudah tertutup oleh eceng gondok sehingga airnya menjadi gelap. Di balik kegelapan itu tidak banyak yang menyukai. Ikan-ikan pun juga perlu oksigen, perlu makanan, makanan sendiri juga harus terdedah sinar matahari sehingga juga tumbuhan. Jadi kalau tumbuhannya terlindung oleh eceng gondok, ikan-ikan supaya ikan-ikan mau makan daun eceng gondok yang 20 senti lebih ke atas di atas air kan ya nggak mungkin. Jadi andalannya tetap tanaman akuatik yang ada di dalam. Sementara tidak ada sinar matahari atau terlalu pekat eh, kekeruhannya ya tidak hidup. Akhirnya ikannya juga terganggu. Eceng gondok menyebabkan airnya menjadi dangkal. Karena eceng gondok akarnya cepat sekali untuk menjerat partikel-partikel terlarut sehingga substrat atau sedimen di bawahnya itu cepat sekali terdeposit nimbun. Makanya perhitungan kemungkinan menjadi lapangan bola ini di rawapening itu 15 tahun. Kalau tidak ada perawatan maka 15 tahun dari saat kemarin itu sudah menjadi lapangan bola. Halus, rumput semuanya tidak ada airnya karena sudah datar dengan keberadaan eceng gondok. Tapi kalau dari ekologi, ya eceng gondok itu ya harus dipandang tidak boleh sebelah mata karena di balik eceng gondok itu sesungguhnya ada larva-larva ikan, tempat yang disukai oleh eh, banyak biota akuatik. Jadi kalau modelnya dihabiskan, ya itu nanti ikannya, terutama ikan endemis akan hilang. Dan juga enceng gondok itu kan dia bisa tumbuh cepat itu karena dia pinter mengambil nutrisi lebih yang ada di air. Air itu mengandung sisa-sisa pupuk dari pertanian, sisa-sisa organik dari peternakan dan sebagainya dirubah menjadi nitrat. Kalau nitrat ini nggak ada yang ngambil ya nanti fitoplanktonnya akan keruh, super keruh dan malah merusak air. Tapi kalau ada enceng gondok, enceng gondok ini kuat mengambil kelebihan N dan P sehingga kalau dia pinter mengambil nutrisi, konsekuensinya ya dia cepat tumbuh. Nah, kalau sudah cepat tumbuh ya manusia lah yang harus mencari akal bagaimana caranya memanen sudah dalam bentuk biomasa tinggal menarik ke daratan. Nah, ini kan menjadi lebih mudah daripada manusia harus mengembangkan teknologi untuk mengambil molekul nitrat, fosfat, kalium, kalsium dari air kan sangat kimiawi banget. Ya, sudah ada jasa eceng gondok. Saya juga pernah ditantang gimana Pak itu menanggulangi eceng gondok itu kok terus menerus ya meskipun akhirnya saat ini sudah bagus rawa peningnya sudah bersih tidak banyak lagi yang eceng gondok tertimbun tapi saya waktu itu ya Nikaragua itu negara yang mempunyai danau yang namanya danaunya Nikaragua. Itu mana duluan ayam atau telur saya kurang tahu apakah danaunya dahulu atau negaranya dahulu. Tapi di danau itu banyak sekali batu-batu raksasa.
yang ada di badan airnya. Danau raksasa itu menjadi resort di setiap pulau kecil yang berupa batu itu menjadi resort wisata dan sangat prestisius, mahal sekali. Nah, kan juga tidak ada salahnya, misalnya di Rawapening sudah ada Bukit Cinta, kemudian kepengen membuat Bukit Cinta kedua, ketiga, dan seterusnya kan hanya dengan mengandalkan timbunan Enceng Gondok. Ditimbun saja terus, sambil diproses mineralisasi, sambil diproses degradasi. Mau diambil untuk pupuk silahkan, mau dibiarkan menjadi daratan juga sangat memungkinkan dengan bantuan-bantuan manusia dan kegiatan kesivilan, saya kira juga bisa menjadi Bukit Cinta gundukan tanah yang lain. Gundukan tanah ya, itu untuk kunjungan wisata kan juga aman kan, skalanya terbatas, periode kunjungan juga paling hanya siang hari, malam hari bisa ditutup dan aman. Jadi volume secara umum untuk kebutuhan air tawar itu dari waktu ke waktu makin makin sulit. Kalau di Karimun, pulau-pulau kecil yang lain secara umum, pulau kecil itu tidak mempunyai gunung sehingga tidak punya apa kesempatan untuk menangkap kelembapan udara menjadi awan dan menjadi hujan. Itu Karimun mempunyai satu gunung kecil. Tetapi kalau Karimun ini nanti dengan kondisi air tawar yang terbatas, maka untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya eksplorasi air tawarnya intensif, ya ini kurang sesuai. Jadi ya termasuk pariwisata sendiri. Meskipun dalam skala apa itu aktivitasnya bukan termasuk pencemaran, tetapi kredit kreditnya atau banyaknya pengunjung ini juga menjadi beban lingkungan karena mereka akan memerlukan banyak air tawar. Apalagi kalau nanti atau sekarang sudah mulai ada hotel-hotel di mana hotel-hotel itu memerlukan air tawar yang standar operasional per ruang pun sudah cukup besar. Harus ada air flush, harus ada air perawatan lingkungan, harus ada uh, pengelolaan ke lingkungannya sendiri yang mungkin tidak ada komitmen bagaimana menjaga air tawarnya. Ya ini jadi ciri khas dari pulau-pulau kecil itu di sana. Biasanya mata air lah yang air tawar yang jadi tantangan. Ya, kalau disalinasi atau itu sudah banyak dipraktekkan, ya saya kira sangat leluasa. Tapi yang perlu diketahui ya desalinasi itu ya semacam operasionalisasi mesin, dia tetap energi lagi. Tapi kalau ada desalinasi, air tawarnya dapat, tapi limbah dari proses desalinasi itu menghasilkan air atau cairan yang kandungan garamnya sangat tinggi, ya bisa jadi malah menghasilkan garam untuk garam industri. Garamnya tinggal menjemur sedikit, jadi bisa dihasilkan limbah yang bisa malah dimanfaatkan untuk produksi produksi garam. Nah, saat ini sudah mulai ada teknologi untuk menyiapkan air tawar. Saya di awal dulu waktu eh, masih dosen muda itu dulu ya ada tantangan juga di Semarang ini karena Semarang mempunyai banjir kanal barat yang volume debitnya sangat besar sekali, itu malah akan dibangun semacam bendungan eh, samudra. Bendung samudra itu ya akan dibuat
jalan lingkar seperti jalan tol itu di tengah laut berupa dinding masif, sehingga nanti air yang masuk ke dalam bendungan itu dari air laut akan dirubah menjadi air air sungai. Sehingga kita punya stok air sungai yang ukurannya itu laut, sangat besar sekali. Dan di situ bisa dijadikan sebagai komoditas, dalam arti tanker-tanker kapal besar yang membawa minyak dari Arab Saudi ke Asia Timur, Korea, Jepang, itu kan melewati Selat Malaka. Nah, itu kalau mereka pulang, waktu itu masih harus mampir ke Madagaskar, ngambil air tawar ke sana, baru balik lagi ke Arab Saudi. Ya sekaligus untuk air keseimbangan, tetap air balas maksudnya. Jadi kapal tanker itu kalau dikosongkan isinya itu kan dimensinya naik, permukaannya naik. Nanti kalau kelewat tinggi dia rawan rawan roboh, sehingga harus ada beban. Bebannya berupa air. Air itu dia menggunakan air sekaligus untuk dijadikan air tawar ke Timur Tengah. Nah ini kalau air yang ada di banjir kanal barat itu tidak sudah tersedia, ya mereka tidak perlu ke Madagaskar, jauh sekali. Nah, juga termasuk model-model untuk pengelolaan air air tawar yang dari basis desalinasi bisa, dari basis pengelolaan air sungai juga dimungkinkan. Bahkan di beberapa gunung yang gunung itu kan ada yang daerah tangkapan awan, yaitu ada yang di bawah tangkapan, ada yang di atas tangkapan. Yang di atas tangkapan ini juga belum tentu mendapat air sebanyak yang ada di bawah, sehingga di area pucuk-pucuk itu malah banyak pasir, banyak debu, itu juga dapat dikelola air-air dari tangkapan yang ada di udara. Ada yang dijebak dengan menggunakan jaring-jaring, nanti jaringnya lembab, setelah lembab menjadi berat, terus mengalir dalam bentuk tetes-tetes, tetes-tetes diakumulasi, kemudian ditampung jadi air segar. Nah, ini juga ada yang memanfaatkan untuk kebutuhan air keluarga. Termasuk juga untuk kehidupan hewan-hewan liar, beberapa daerah itu berkonflik masalah dengan monyet ekor panjang atau apa, ini juga salah satu aset yang diperebutkan ya air selama kemarin. Baik, dari air tanah sudah kita sampaikan, ya. Selanjutnya adalah lahan dan tanah. Indikator mengenai kualitas tanah adalah di kualitas tanah kritis, hutan gundul, dan kemarau. Jadi kemarin kita mengikuti itu penjelasan dari LHK, Dinas LHK Provinsi, bahwa secara umum tanah yang sangat kritis itu sudah dapat dikurangi. Jadi ini berita berita baik tentunya. Tapi untuk tanah yang kritis ya, itu masih luas. Memang pemerintah secara khusus seperti Jawa Tengah itu kan memang senantiasa menyiapkan bibit tanaman dalam jumlah jutaan bibit. Tidak kurang nanti untuk diprioritaskan untuk mengurangi atau menambah tutupan lahan, terutama di lahan-lahan krisis. Lahan kritis ini dari sisi produktivitas, bagaimana sudah kita sebut namanya saja kritis, jadi ya tidak produktif. Tetapi yang justru harus diperhatikan ini risiko bencananya. Jadi, kemarin kita singgung mengenai teman-teman yang ada di Badan Kebencanaan Nasional itu, kalau melihat lahan-lahan yang terbakar, lahan-lahan terbuka, itu mereka yang menghitung risikonya itu sebentar lagi menjadi tanah
yang longsor, tanah yang rusak, dia akan menyebabkan kebencanaan dan itu adalah tanggung jawab dari Badan Kebencanaan sendiri. Kemudian hutan gundul ini ada yang dikaitkan dengan memang illegal logging yang marak di awal era reformasi dahulu. Mereka prinsipnya ini kayune sopo, bahasa Jawanya itu ini kayunya siapa? Negoro jawabannya. Negoro. Negoro itu negara, tapi juga bisa di bahasa plesetannya itu negor silahkan motong sendiri. Sehingga terjadi kerusakan masif di wilayah-wilayah yang awalnya hutan yang primer, hutan uh, produktif sekali, terus karena pada penjarahan, maka ya terjadi hutan gundul. Ada yang dikaitkan juga hutan gundul ini karena fenomena kemasyarakatan. Hutan kemasyarakatan tetapi yang kelewat alih guna. Jadi mestinya kan hutan itu setelah dipotong, tanahnya digarap oleh petani bekerja sama dengan izin dan sebagainya, pengakuannya ada. Kemudian dari sana mereka diizinkan bertani sambil memelihara pohonnya dari bibit baru atau dari bibit tunas kayu hutan. Jadi mau angsana, sana keling atau jenis-jenis kayu hutan yang lain. Jadi saat masih gundul mereka diizinkan. Tetapi nanti sambil bertani mereka akan memelihara tanaman kayu hutan. Seiring dengan pertumbuhan kayu hutan mereka mulai mulai mengurangi. Artinya nanti akan dipindahkan ke lokasi yang masih harus bertani, menerapkan pertanian yang lain kalau sudah tanamannya gede, sudah tidak produktif karena tanaman tani itu tidak bisa di bawah kanopi pohon kayu, sehingga mereka nanti akan dipindahkan ke lahan tebang yang lain. Tapi faktanya, prakteknya, pohon-pohon yang kayu yang sudah rimbun, sudah tumbuh dengan baik, itu nanti dipangkas. Dengan harapan sinar matahari masih bisa sampai ke tanaman pertaniannya. Nah, akibatnya hutan jati yang mestinya itu daunnya banyak, berlimpah kiri kanan atas bawah, itu ya tinggal sampingnya itu hilang bersih semuanya. Tinggal di ujungnya yang sedikit saja. Alias tanaman kayunya ya nggak tumbuh, sehingga mereka bisa bertahan pada lahan garapan yang sudah dia kerjakan dari awal gundul dulu sampai tanamannya. Akhirnya ya praktek itu menjadi tidak sesuai ekspektasi. Mestinya sudah kayunya udah belasan tahun, sudah hampir 20, tapi masih kecil-kecil. Ya, akhirnya perlu perlu ada inovasi. Bagaimana tanaman-tanaman di sela-sela pohon kayu itu yang tidak serta-merta memerlukan ruang cahaya yang ideal, alias harus dicarikan tanaman-tanaman yang kuat di bawah tegakan, tanaman-tanaman yang bisa produktif di bawah kanopi, sehingga nanti ada hasil mingguannya, hasil bulanannya, hasil tengah tahunnya, dan bahkan juga ada hasil sehingga nanti panenan itu senantiasa ada. Tapi kalau dipaksa untuk menanam tanaman buah di sela-sela pohon kayunya, ya pertama nanti pasti kayu hutannya jadi korban. Yang kedua panennya lama. Lah selama menunggu panen nggak punya penghasilan ya, ya juga mencari penghasilan lain di hutan, alias mencuri kayu atau berburu hewan yang secara umum dilarang mulai dari kawasan hutan. Kemudian kekeringan, ya dahulu kering ya paling kemarau-kemarau
eee, dampak dari El Nino, La Nina. Dulu itu sudah sering ada terjadi kemarau yang kering kerontang, panas yang luar biasa, Mbak, rumpun bambu pun juga, kering gitu. Seingat saya dahulu sangat keras sekali. Tapi sekarang juga masih berlaku, ada fenomena kemarau basah, kemarau kering, ada penghujan basah, penghujan kering, ya tidak lain karena El Nino, La Nina. Tetapi di luar itu sekarang ada fenomena iklim global menyebabkan perubahan cuaca sehingga seringkali yang menjadi korban itu adalah petani. Karena saatnya harus menanam, airnya tidak tersedia, saatnya harus panen, airnya berlimpah ruah sampai menggenangi sawah, tidak bisa dipanen, busuk di lapangan. Saya kemarin juga mendengar ada teman-teman dari Undip yang ada di MSTP di Jepara sana yang operasional sehari-hari memang berkenaan dengan pengelolaan air laut. Ini musim kemarau dengan salinitas yang sangat tinggi, 35 plus. Ini udang sangat berat sekali secara produksi. Jadi, apalagi ada virus-virus yang makin kokoh dengan kekuatan tahan garam, tahan kegaraman. Sehingga ini juga salah satu bentuk adanya perubahan musim. Praktek-praktek bertani juga makin hari makin makin mahal. Nah, sekarang ada irigasi ya sangat tidak memadai. Kita harus menggunakan sumur yang energi listriknya itu dari PLN. Sehingga di Jawa Timur itu, kampung saya itu, jaringan PLN itu antara perumahan sama di persawahan itu sama sibuknya malang melintang wis, seperti perkotaan tapi isinya padi. Pelestarian flora fauna dalam habitatnya, jadi ini termasuk isu penting, baik itu dari sisi pengelolaan fungsi lingkungan, bahkan juga secara teknis, ini menjadi indikator kinerja suatu dunia usaha atau suatu kegiatan eh, yang bisnis di ya secara umum kalau di dunia industri mereka diberi kewajiban untuk melakukan analisa dampak lingkungan, ini aspek biotanya sangat kuat. Kemudian juga kalau sudah bekerja mereka menerapkan sistem yang ramah lingkungan, bagaimana sumber bahan bakunya, bahan bakunya itu apakah diperoleh atau dikelola secara lestari, berkelanjutan, tidak merusak atau menghabiskan sumber daya. Kemudian setelah beroperasi juga mereka masih ada tantangan untuk mengikuti program proper, di mana proper yang paling bagus kriteria warnanya adalah hijau, biru, emas. Di dalamnya ada komponen-komponen yaitu lingkungan terutama flora fauna. Jadi kita juga menyepakati perjanjian atau Paris Agreement di antaranya adalah untuk menurunkan emisi di bumi kita secara global dan di dalamnya juga aktivitasnya rehabilitasi dan penghijauan yang nanti akan ada penilaian transaksionalnya. Silakan kalau ada pertanyaan sebelumnya, biar tidak satu arah saja. Mas Khairul, silakan boleh. Mas Khairul, halo.
Iya Pak, halo ya. Halo nggih Pak. Mas Khairul, bidang S1-nya apa dulu? Dulu teknik lingkungan Pak. Ya, kita materi isu lingkungan kita. Nanti kajian yang mau dicermati atau yang dijadikan tesis apa, Mas? Rencana kemungkinan mau di life cycle assessment Pak. Life cycle assessment. Jadi tahapan-tahapan di mana dia bertahapan di ekologinya nanti. Iya Pak, dalam teori hidup produk gitu Pak. Oke, di wilayah apa ini? Dunia industri atau dunia layanan-layanan lagi? Rencana di ini Pak, di industri pembangkit Pak. Oke, jadi hitung semuanya ya nanti. Iya, dari eh, raw material masuk sampai jadi produk Pak insya Allah. Baik. Jadi dari bahan baku, proses, operasional termasuk sarana prasarana, tenaga dan sebagainya sampai nanti menjadi produk. Nanti beban limbahnya ya yang juga harus kelihatan sekali. Iya Pak. Yang akhirnya jatuhnya ke kan akumulasi harga akhir ya, harga produk. Menarik biasanya orang industri itu juga senang dengan berkompetisi, harganya makin murah, tetapi aspek dari limbah, aspek dari beban lingkungan yang makin hari makin dikesampingkan. Artinya tidak memanfaatkan life cycle analysis, sehingga itu juga menjadi kajian ekologi yang lingkungan yang sangat penting. Banyak yang sudah mengkaji, jadi nanti dibanding-bandingkan dengan data atau kajian dari peneliti yang lain, sehingga nanti apakah praktek yang diterapkan pada perusahaan yang sudah dipilih itu sudah lebih Oke. bagus atau kurang bagus. Kalau lebih bagus ya bagaimana itu dipertahankan, tapi kalau kurang bagus ya masukannya harus diberi nanti. Kira-kira langkah apa yang harus dibenahi. Ya, aku khawatirnya ya masih di wilayah pengelolaan limbahnya yang menjadi beban. Muka-muka analisa hipotetiknya tidak ke sana ya nanti ya. Sudah punya Iya Pak, pilihan industri yang mana yang mau dipilih tadi? di pembangkit Pak, Oh, PLTU Pak insya pembangkit Allah. Iya. PLTU. Iya, ya kebetulan dari eh, analisa emisi termasuk reduksi emisi pembangkitan itu termasuk yang punya kewajiban besar untuk bisa menekan atau menurunkan emisi dengan mengganti atau membeli serapan karbon dari lembaga-lembaga pelaku rehabilitasi, pelaku Pak di Ari. jalan. Lalu ini siapa ini? Iya, betul Pak. Ya, nanti menarik. Ada catatan yang lain mengenai life cycle analysis yang terbaru hari ini? Apakah akan Mungkin lebih banyak di scopingnya sih Pak, nanti yang agak cukup susah Pak. baik? Jadi kita kepingin life cycle analysis itu betul-betul bisa menjadi kalau kebijakan-kebijakan dan adaptasinya itu bisa dipraktekkan benar gitu. Terutama ya di Pertamina PLN maksud saya pembangkitan. Kebetulan dua-duanya memang termasuk yang uh, harus melakukan ini reduksi emisi secara signifikan. Menarik. Terima kasih Mas Heru. Oke, Ada sami-sami Pak pertanyaan? Jafro. Ada pertanyaan yang lain? Atau ada yang
mau diskusi mengenai potensi tesisnya juga boleh, silakan. Oke, jadi tadi sampai di sumber daya flora fauna. Jadi kita mempunyai kekayaan hayati dalam bentuk flora fauna terbesar kedua. Jadi sebagaimana sudah kita lihat di sekitar kita, karena kita punya wilayah teritorial yang luas, sehingga ada 3 wilayah pulau, 3 wilayah flora fauna. Ada yang di Sunda, Sundaland, ada yang di perantaraan, ada yang di timur Papua dan Australonesia. Jadi itu 3 wilayah. Kemudian juga ada fenomena pemanfaatan. Jadi pemanfaatan flora fauna sejauh ini juga cenderung eksploitatif, terutama jenis-jenis yang mempunyai manfaat, baik itu manfaat pangan, manfaat estetika, ya, termasuk aneka hewan peliharaan, kemudian juga pengobatan juga tidak kurang, ada prosesi-prosesi bahkan. Jadi di Bali sendiri ada prosesi Badah, di mana salah satunya itu menggunakan daging penyu, penyu papura-pura itu kalau laut. Jadi daging penyu ini, sehingga juga menjadi subjek dibully oleh internasional karena dianggap tidak ramah terhadap hewan langka. Namun orang Bali terkenal pinter mengolah komoditas yang tadinya sebatas untuk ibadahan, tapi akhirnya menjadi suatu atraksi wisata. Jadi penyu-penyu yang bertelur itu dikelola dengan baik saat penempatan telurnya, saat pengeraman atau mengeramnya itu kan di pasir, pasirnya disediakan, tempatnya diamankan, sehingga nanti pas saat muncul tukiknya itu anakan kecilnya itu dipelihara, kemudian setelah cukup usia baru mereka akan dirilis. Jadi dari perawatan pulau atau pantai yang ada pasirnya, pengambilan telurnya dipindahkan ke inkubasi, kandang inkubasi, di sana dibesarkan sampai menetas, itu menjadi agenda yang sangat ramah lingkungan, sehingga jadi bahkan jadi tantangan diubah menjadi peluang. Antusias dari pelanggan pariwisata juga terus bertambah. Jadi masih banyak potensi-potensi kita yang bisa kita karyakan, misalnya di Aceh itu menggunakan salah satu hewan mamalia terbesar di daratan yaitu gajah. Mereka melindungi gajah itu dengan cara gajah itu dijadikan tunggangan. Nah, kegiatan tunggangannya itu ya termasuk berpatroli wilayah. Jadi tamu wisata ya ikut naik di punggung, kemudian diajak berjalan beberapa jam untuk berpatroli di wilayah-wilayah yang jadi gajah. Jadi ini juga dimanfaatkan dengan baik. Di dunia pangan misalnya ada luwak, manfaatnya luwak itu kalau dulu ya tidak pernah diperhitungkan, tapi saat ini karena luwak ini menggemar kopi, sehingga produk dari kopi ini biji-bijinya ini bisa diproses fermentasi di dalam perutnya dengan aneka kimiawi enzim, sehingga bisa menjadi produk yang kita kenal dengan kopi luwak, salah satu kopi yang mahal dan penggemarnya sangat, tidak hanya di Indonesia apalagi di pedesaan, tapi sudah global. Termasuk Ice Beat sendiri itu sudah menikmati kopi kopi tinjau. Mereka kopi tai namanya. Karena memang dihasilkan dari kotoran dari luwak.
Luwak ini juga jenis yang sudah menjadi langka, tetapi agar masyarakat juga punya rasa memiliki, maka diberdayakan sebagai produsen jenis kopi luwak. Jadi saat ini ya menjadi berharga, bahkan itu seperti mesin, kalau di desa mesin selepan bisa disewa-sewakan, bisa dipinjamkan kepada tetangga yang baru panen kopi dan sebagainya. Jadi di Thailand ya gajah sendiri termasuk Black KP itu ya produksi kopi yang dari kotoran gajah. Jadi gajah kita belum dimanfaatkan sejauh ini karena nanti pasti sampai ke sana. Di wilayah pengelolaan sawah juga ada jenis-jenis burung yang dapat digunakan untuk pengendali tikus. Seperti kemarin sudah kita singgung mungkin. Jadi burung hantu sangat fanatik terhadap hama tikus. Biasanya mereka bekerjanya di malam hari, saat tikus keluar dia juga sudah mulai aktif. Dia sangat menyukai kepala dari tikus. Jadi artinya dengan hanya mengkudap otaknya saja berarti dia tidak segera kenyang. Dia akan mencari tikus kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena dagingnya juga tidak sepenuhnya dia makan. Jadi, sangat efektif untuk bisa memburu sehingga di persawahan diterapkan rumah burung hantu rubuhan. Jadi dari hewan yang tadinya dianggap tidak berharga, tetapi setelah kita ketahui nilai manfaatnya, maka akhirnya masyarakat juga akan ada penghargaan, pengakuan, dan bahkan juga perlindungan. Semua hewan-hewan yang ada di alam liar itu sudah ditakdirkan mempunyai peran, meskipun secara umum yang sudah kita contohkan tadi adalah peran-peran pengendalian, keseimbangan alam, itu semua jenis mempunyai peran. Tapi bagaimana misalnya eh, ada hewan kecil yang mungkin anak-anak lebih paham daripada bapak-bapaknya, spons. Spons atau kerennya SpongeBob itu pekerjaannya memang menyaring air. Dia menyaring, nanti ada yang tertambat di jejaring tentakel-tentakelnya, jadi makanan. Air yang lolos itu sudah bersih, alias mereka memang bekerjanya menyaring air, sehingga air di lingkungan kita terpelihara. Tetapi ya dengan catatan, artinya ya tidak bisa air yang sangat keruh sekali, boro-boro nyerap, boro-boro nyaring, dia sudah ketimbun karena kecil. Sehingga ya harus dipelihara, eh, harus dilestarikan ekosistemnya. Jangan sampai dikotori yang berlebih, agar hewan-hewan kecil, cacing, kepiting, kemudian cangkang kekerangan dan sebagainya itu tetap bekerja. Bahkan mangrove itu sangat dikenal karena mempunyai peran menyerap logam-logam kimia berbahaya di air. Sehingga kenapa mereka diberkahi hidup di muara, karena muara itu ya tempat semua kotoran akan terakumulasi di sana. Diberkahi dengan keberadaan mangrove. Mangrove mampu menyimpan logam-logam berat beracun itu ke dalam jaringannya sehingga tidak seperlunya lepas ke alam, ke laut yang jauh, cukup tertambat ada di sana. Dan senggoda juga sama tadi, kalau secara ekologi dia dikhawatirkan akan merusak lingkungan air, tapi secara mesokosmos, misalnya ada kolam-kolam penjernih air, atau kalau dibuatkan misalnya taman untuk membersihkan air dari rumah tangga, ya dia mampu karena dia bisa memanfaatkan kelebihan nutrisi yang ada di limbah domestik nanti dalam skala kecil tentu kalau di kolam-kolam
taman rumah tangga. Ya, tentu menarik. Nah, sudah ada instrumen, ada mesinnya, ada sistemnya, sehingga air yang kita buang ke sungai ya lebih bersih, ikannya senang, ikannya sehat, masyarakatnya mendapatkan keuntungan dari ikan yang sehat. Di saat ini tantangannya adalah pengurangan atau eksplorasi sumber daya hayati yang terus-menerus. Kemudian sosial kemasyarakatan, demo-demo itu dulu ya agak terlalu signifikan lah sekarang. Tapi karena saat ini entah karena suasana politik ya, ya ada yang menantang, silahkan mendemo saya. Giliran di demo malah pergi. Ya termasuk detik-detik keresahan dari misalnya ada semen Gresik, semen Pati dan sebagainya itu juga syarat dengan isu-isu sosial. Karena kalau di Pati itu kan masyarakat yang dominan dengan pemanfaatan area kawasan adalah masyarakat petani di pedesaan, khususnya masyarakat Samin. Masyarakat Samin itu ya karir prestasi tertingginya yang menjadi petani. Dokter, polisi, API itu tidak menjadi wilayah budaya mereka, tidak penting di sawah. Sawah itu bahkan dianggap sebagai istri, istri biologi malam hari, istri siang hari ya di sawah. Pada saat sawahnya akan dijual, dibeli untuk semen, ya, mereka akan bekerja apa? Budaya mereka sudah akan hilang. Kita protes terus sampai akhirnya berhasil menunda, kalau enggak menahan ya, karena satuan coupling depositnya luar biasa sekali. Ya, di samping konflik-konflik masalah kesenjangan sosial, kesenjangan nilai nilai ganti rugi dan sebagainya, banyak aspek yang cukup menarik secara sosial dari sisi keresahan. Kesehatan manusia, jadi kalau di lingkungan itu, misalnya ya kita punya kolam kecil, ada ikannya, ikannya itu eh, tidak fit, tidak sehat, bahkan ada kutu dan jamurnya. Nah, nanti untuk memulihkan itu ya ikannya dilepas saja ke sungai. Nah, dia akan fit dan pulih lagi bahkan terhadap penyakit-penyakit yang ada. Fit atau mati atau sukses. Jadi pilihan. Artinya dijaga kesehatan kesehatan SDAH, sumber daya hayati yang ada di dalamnya. Jadi misalnya manusia dari sisi pencemaran, ya, wilayahnya tercemar, sehingga ikan-ikan yang dikonsumsi itu tidak sehat. Karena mengapa? Ya karena praktek menggunakan bahan-bahan kimia selama budidaya. Ada yang pakai antibiotik, ada yang pakai kimiawi, misalnya eh, ya seperti itu. Bahan-bahan pangan pewarna dan sebagainya itu kan berkenaan dengan kesehatan lingkungan. Praktek aplikasi pestisida juga tidak rawan risiko terhadap masih kokoh, masih kuat, simpan cadangan lemak kita. Tapi tua daya tahan tubuh, penyakit itu muncul lagi di perkotaan, kesehatan terutama kemarin
Ibaratnya sederhana, faktornya banyak, terutama nyamuk. Kemudian nyamuk untuk membantu mengurangi, ya mereka pakainya obat nyamuk bakar, ya. Residu kimia yang ada di kita. Nanti ekspresi pada sepuh tua. Jadi ada kuring tua dan seterusnya. Itu juga berkenaan dengan risiko makanya kaitan dengan penyakit dan itu dua baru satu slide. Tapi secara umum nanti dari waktu ke waktu akan makin berat, makin luas, jadi eskalasinya makin luas dan makin cepat. Kemudian saat periode yang lalu, ancaman-ancaman kearifan budaya itu juga mulai eh, terjadi. Misalnya suatu kawasan alami dikelola secara budaya, misalnya seperti Baduy, ya misalnya mereka terkenal mempunyai kearifan lingkungan yang istimewa karena daya tahan atau ketahanan pangannya itu bahkan lebih kuat dari negeri kita sendiri. Berasnya dari beras putih menjadi beras kuning menjadi coklat, beras coklat menjadi hitam. Nah, kalau dihitung waktu mungkin bisa tahunan, sementara ketahanan pangan kita mungkin ada yang tahu berapa bulan, mungkin tidak sampai 3 bulan, negeri kita bisa menyediakan stok. Di situ selesai. Dalam sejarah ketahanan pangan yang panjang itu di era Nabi sebanyak 7 tahun, mendapat impian nanti sapi yang kurus memakan sapi yang gemuk 7 sapi, dan ternyata masalah ketahanan pangan. Jadi kearifan lokal itu awal dahulu ya banyak yang dikaitkan dengan masalah mitos, masalah mistis, klinik misalnya. Hingga ada di tempat-tempat tertentu, misalnya mata air, banyak pantangan dan juga banyak perhatian masyarakat. Jadi dikelola, bahkan mereka harus mengadakan upacara, mengadakan prosesi. Tetapi sesungguhnya di balik kearifan lokal itu tidak hanya aspek mitos saja, tetapi juga banyak sudah dikenali dan juga diselidiki, diteliti oleh ahli Jepang sana, bahwa di balik kearifan lokal itu juga ternyata ada nilai-nilai akademis yang sangat tinggi. Jadi tidak lagi klinik, karena air yang diberi bacaan, diberi ucapan, diberi tingkah laku yang baik, itu akan menampilkan struktur yang paling bagus. Kalau strukturnya bagus, itu berarti secara metabolisme, secara kesehatan, secara pribadi juga bagus. Bagus orangnya, bagus ternaknya, bagus sehat sawah dan padinya, dan sebagainya. Sehingga saat ini juga pemerintah sendiri melalui dinas juga mulai memulihkan, mengangkat isu-isu kearifan budaya yang ada di masyarakat. Lalu ada prosesi menyembelih untuk mata air, karena mata airnya sudah tidak muncul, akhirnya budayanya menjadi hilang. Sehingga ada tindakan-tindakan mulai menghidupkan kembali tumbuhan atau vegetasi di arah hulu, di arah sumber
tangkapan mata airnya, sehingga ini juga bisa memulihkan mata air. Nanti kalau mata air, kaitannya dengan air, ya ini silahkan browsing Mbah Santiman dari Wonogiri, yaitu orang gila yang bertahun-tahun mempunyai perilaku nanam tumbuhan, sampai akhirnya manfaatnya dari waktu ke waktu dirasakan masyarakat dari tingkat kelurahan sampai tingkat kecamatan mendapatkan manfaat dan akhirnya menjadi pribadi yang diberi penghargaan secara nasional oleh presiden, yaitu masalah sosial masyarakat. Dari aspek lahan, ada banyak peralihan fungsi lahan, di peralihan fungsi lahan dari hutan lindung geser dirubah menjadi area perkebunan pertanian, dari sana bergeser lagi menjadi pemukiman. Nah, ini secara umum akan terjadi perubahan mendasar pada komponen biotik dan abiotiknya. Ya, yang tadinya hutan akhirnya dirubah menjadi lingkungan sosial, ada ekonomi termasuk perburuan, pemanfaatan, eksploitasi sumber daya, akhirnya malah menjadi pemukiman sehingga air, sehingga eh, potensi longsor seperti di Tawangmangu, kemudian juga di Wonosobo, ya, waktu itu di Tawangmangu tanah hutan atau tegalan yang berupa pohon ditebangi semua, diganti dengan gelombang cinta, sehingga kekuatan cengkeraman perakarannya hilang, akhirnya terjadi longsor di Wonosobo atau mana itu yang banyak nanam salak, hutan atau tegalannya dipotong kayunya diganti salak, sehingga terjadi longsor. Di banyak daerah pedalaman yang tadinya tidak pernah banjir, Kalimantan misalnya, itu akhirnya juga terjadi banjir karena kapasitas untuk infiltrasi atau mengikat, menangkap, menjerat arus itu menjadi berkurang, sehingga yang disalahkan adalah musim hujannya yang besar. Ya, musim hujan yang besar kan ya tidak hanya berlaku saat itu saja. Dulu-dulu kan juga musim hujan besar itu juga tidak sekali dua kali dan tidak terjadi banjir. Nah, sehingga bagaimanapun ya akibat dari peralihan fungsi. Illegal logging mungkin kemarin sudah kita ceritakan juga. Ada mekanisme TPI, tebang pilih Indonesia, pilih yang gede, pilih yang sedang, pilih yang ada, akhirnya habis. Nah, ini salah satu ilustrasi pembakaran hutan, ya memang pembakaran lahan dan hutan itu menjadi cara yang paling mudah untuk membersihkan lahan. Di sana ya ada kayu, ada hewan, ada semuanya ya terbakar jadi abu. Tetapi yang disayangkan banyak sekali plasma-plasma, varietas-varietas tanaman-tanaman yang belum kita ketahui manfaatnya juga ikut hilang. Saya contohkan kemarin misalnya adalah di Kalimantan, ada yang pernah ke Kalimantan Utara atau Kalimantan Timur, ada pohon namanya apa-apa. Yang kalau di Jawa apa-apa, tapi kita masih belum merasakan sih. Kalau di sana ada pohon apa-apa yang banyak digunakan masyarakat untuk menyedapkan makanan, seperti eh, MSG, itu citranya, cita, rasanya seperti MSG. Jadi kalau itu tanaman bisa diproduksi secara massal, dibudidayakan, kemudian
kemas. Nah, kemungkinan perusahaan-perusahaan penyedap rasa dari Jepang, dari Cina, dari mana-mana itu akan hilang potensi pasarnya. Itu anorganik dan tanaman apa-apa adalah tanaman yang organik, sehat, dan malah mungkin memberi khasiat khasiat ya minimal khasiat menggairahkan lah, gairahkan makan. Banyak sekali plasma-plasma, spesies-spesies. Jadi kalau kita berbicara plasma itu ya otomatis aspek genetik sama-sama satu jenis tanaman, ada yang bunganya merah, ada yang bunganya putih. Nanti kalau disilangkan akan menghasilkan kombinasi warna bunga yang kaya bunga ketiga, bunga keempat, warnanya beda. Yaitu kalau dari sisi persilangan itu menghasilkan turunan yang makin hari makin bagus. Tapi kalau silangannya hanya dengan anggota keluarganya terus, seperti kasus di Pulau Jawa yang kemarin saya singgung, akhirnya keluarganya ada yang cacat, keluarganya harus eh, rumah di rumah belakang diikat dan juga dipasung, salah satu efeknya. Jadi kalau hutannya sudah rusak, banyak kehidupan-kehidupan fungsional akan kehilangan habitatnya. Ini gambaran kebakaran di Sumatera. Kita bisa melihat asapnya mengepul tinggi, sampai di seberang ada Malaysia, catatannya di sana. Sumatera mengirim asap ke Malaysia. Kalau di Riau sendiri, ada keluarga saya di sana, ada hari-hari di mana sekolah itu libur karena saking banyaknya asap. Bahkan baling-baling AC yang untuk membersihkan ruangan itu warnanya tidak lagi kusam, putih kusam, tapi sudah coklat, bahkan ada yang sudah hitam. Saking eh, apa itu, dia berusaha keras untuk meniup asap-asap kotornya keluar. Di lapangan seperti itu. Jadi ini juga apa ini dosa kiriman apa ya, karena banyak investor juga yang ada di sini ya orang Malaysia. Itu ya ada besar juga di balik itu, saya kurang paham. Jadi tanah-tanah gambut ini juga berkontribusi terhadap kebakaran hutan, karena tanah gambut itu meskipun musim hujan itu di ruang-ruang dalam yang di kedalaman tertentu itu tidak tersentuh oleh api, tetapi ada bara. Ini bara ini akan muncul lagi saat kemarau, naik lagi. Nanti musim penghujan dia akan reda. Jadi seperti api yang bara abadi. Sehingga nantinya terus berulang seperti itu. Di gunung-gunung itu juga sama. Ada gunung yang sering berlangganan kebakaran karena bara api ada yang tersimpan di balik celup bebatuan. Ya, tersimpan sana sangat dia pasif sekali. Tapi nanti kalau sudah kemarau ya dia mulai ekspresi dan seterusnya. Ini isu-isu lingkungan yang kuat, ada pemanasan global karena gas buang berupa karbon dioksida yang berasal dari industri, operasional mesin, kendaraan, pembakaran di rumah tangga, pembakaran di daerah kerja dan sebagainya, ini akan terakumulasi ke udara. Mereka terjebak di sana sehingga eh, lingkungan atmosfer buminya mengarahkan ada ozon dan sebagainya di sana. Kemudian ada juga hujan asam, ya, karena karbon dioksida lagi. Dia akan naik ke bumbung ke atas, kemudian di sana akan bergabung dengan molekul air bersama dengan eh, mendung atau awan, berat menjadi hujan, hujan akan jatuh ke bumi,
dengan kondisi yang asam lebih. Ini juga tidak ramah terhadap bangunan, tidak ramah terhadap tumbuhan, ya, risikonya. Isu yang lain pemanasan global, hari ini kita ada krisis global, terutama dari meningkatnya suhu udara tadi mengakibatkan es di kutub itu cair sehingga airnya mengisi bagian laut. Jadi air itu dalam bentuk kristal itu cukup ringkas, tetapi kalau sudah mencair itu volumenya lebih besar sehingga dengan perubahan es di kutub signifikan secara signifikan mereka akan mengisi air yang ada di lautan sehingga daerah-daerah pantai, pulau-pulau kecil, pulau-pulau yang akan menjadi rawan hilang, rawan tenggelam. Baik, silakan kalau ada pertanyaan ditulis saja di chatting menu. Mungkin ini sudah waktunya maghrib. Di sebelah rumah ada musola dan di puji-pujiannya akan panjang. Saya akhiri saja. Silahkan kalau ada yang mau tanya melalui chatting menu bisa kita lanjutkan. Terima kasih Mas dan Mbak. Kita akhiri saja. Terima kasih, Pak. Baik Mas Khairul. Untuk absennya tolong difoto dulu aja ini. Nanti dilaporkan Pak Has. Karena isinya ada kelas Oke, Pak. reguler dan kelas kerjasama. Jadi ini tolong difoto nama-nama yang sudah tertera ini untuk menjadi laporan kelas kita. Terima kasih. Saya titip Iya, siapa baik, Pak. ini? Mas Khairul ya. Pak, iya, sudah saya screenshot tadi, Pak. Untuk Baik, materi apa boleh kami minta, Pak? baik. Ya, nanti sholat dulu saya. Baik, Pak. Itu Iya, ya. tidak terburu-buru nih, iya, Pak. Baik, saya akhiri ya. Terima kasih. Selamat sore. Mohon maaf ini. Terima kasih Pak Jafron. Selamat sore, terima kasih Pak. Sore, terima kasih Pak. Izin